Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Fajar Arinata Ginting dengan NIM 20160111036 dari kelas 2B dari Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Pendidikan Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Wahyudi, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan dan belajar motorik. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah presentasi tentang materi pertumbuh kembangan tahap remaja. Pertumbuh kembangan tahap remaja. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur yang dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh. Remaja. Muakman pada tahun 1980 dalam buku Fisiologi Remaja karya Sarwono atau Sarwono 2006 mendefinisikan remaja berdasarkan definisi konseptual World Health Organization atau WHO yang mendefinisikan remaja berdasarkan 3 kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Yang pertama itu, remaja adalah suatu masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, remaja adalah suatu masa ketika individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, remaja adalah suatu masa ketika terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. Tahap perkembangan remaja. Yang pertama, remaja awal atau early adolescence. Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan itu. Yang kedua, ada remaja madya atau middle adolescent. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebayanya yang mengakuinya. Yang ketiga, remaja akhir atau late adolescent. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian. Dan pada masa ini ada 5 pencapaian hal, yaitu yang pertama, minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat, egosentrisme adalah terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Yang selanjutnya, tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya, private life dan masyarakat. Private self dan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan tahap awal remaja masih merasa bingung akan apa yang terjadi pada diri mereka. Remaja juga masih sering canggung dengan perubahan-perubahan fisik dan juga psikis dalam diri mereka. Namun pada tahap perkembangan remaja tengah mulai ada perasaan
nyaman dengan kondisi mereka, dan mulai memiliki teman dan pengalaman yang sama dengan remaja lainnya. Ciri-ciri remaja. Ciri-ciri masa remaja. Yang pertama itu masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang kedua itu remaja sebagai periode pelatihan. Remaja tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk menjadi dan mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Status remaja tidak jelas atau yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan peran menjadi dewasa yang mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Yang keempat itu masa remaja sebagai masa mencari identitas sendiri. Yang dicari masa remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat. Yang selanjutnya masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Nah, dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. Selanjutnya, masa remaja adalah masa yang realistik, cenderung memandang kehidupan dari melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam cita-cita. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan ada dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan dalam perilaku seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan. Karakteristik pertumbuh kembangan tahap remaja. Yang pertama itu pertumbuh kembangan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Dalam pertumbuhan kembangan fisik, ciri-cirinya pada anak perempuan yaitu pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua itu pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi dan haid, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang ketiga, yang selanjutnya itu bulu kemaluan menjadi keriting. Yang selanjutnya pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut-rambut yang halus di wajah, kumis, jenggot, tumbuh bulu ketiak. Akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan yang terakhir itu tumbuh di bulu di dada. Perkembangan psikososial. Periode remaja awal dimulai dengan awitan pubertas dan berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada ketika atau hampir lulus dari SMU. Dalam perkembangan psikososial dalam identitas kelompok, remaja menganggap bahwa memiliki kelompok adalah hal-hal yang penting
karena mereka merasa menjadi bagian dari kelompok dan kelompok dapat memberi mereka status. Ketika remaja memulai mencocokkan cara dan minat penampilan, gaya mereka segera akan berubah. Selanjutnya pada psikososial, identitas individual. Proses perkembangan identitas pribadi merupakan proses yang memakan waktu dan penuh dengan periode kebingungan, depresi, dan keputusan. Penentuan identitas dan bagiannya di dunia ini merupakan hal yang penting dan sesuatu yang menakutkan bagi remaja. Identitas peranan seksual. Selama masa remaja awal, kelompok teman sebaya mulai mengomunikasikan beberapa pengharapan terhadap hubungan heteroseksual dan bersamaan dengan kemajuan perkembangan. Remaja diharapkan pada pengharapan terhadap perilaku peran seksual yang matang, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. Dalam emosionalitasnya, mereka mampu menghadapi masalah dengan tenang dan rasional. Dan walaupun masih mengalami periode depresi, perasaan mereka lebih kuat dan mulai menunjukkan emosi yang lebih matang pada remaja akhir. Yang ketiga, pertumbuh kembangan kognitif. Memusatkan perhatian pada situasi masa ini. Mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi seperti kemungkinan kuliah dan bekerja, memikirkan bagaimana segala sesuatu. Segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan orang tua dan akibat dari tindakan mereka, misalnya dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya ada perkembangan moral. Masa remaja diakhiri dicirikan dengan suatu pernyataan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka mengalami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Yang kelima itu pertumbuh kembangan spiritual. Mereka mungkin memerlukan eksplorasi terhadap konsep keberadaan Tuhan, membandingkan agama mereka dengan agama orang lain. Dapat menyebabkan mereka mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya menghasilkan perumusan dan penguatan spiritualitas. Yang keenam, pertumbuh kembangan sosial. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian dalam perkembangan sosialnya dengan hubungan orang tua. Pada saat remaja menuntut hak mereka untuk mengembangkan hak-hak istimewanya, mereka sering kali menciptakan ketegangan dalam rumah. Mereka menentang kendali orang tua dan konflik dapat muncul pada hampir semua situasi atau masalah. Hubungan dengan teman sebaya dianggap lebih berperan penting ketika merasa remaja dibanding dengan masa kanak-kanak. Kelompok teman sebaya memberikan remaja perasaan, kekuatan, dan kekuasaan. Kelompok teman sebayanya untuk memperoleh penerimaan kelompok, remaja awal berusaha untuk menyesuaikan diri secara total dan dalam berbagai hal seperti model berpakaian, gaya rambut, selera, dan tata bahasa, seringkali mengorbankan individualitas dan tuntutan diri sendiri. Segala sesuatu pada remaja diukur oleh reaksi teman sebayanya. Pada sahabatnya, hubungan ini lebih dekat dengan stabil daripada hubungan yang dibentuk pada masa kanak-kanak pertengahan, dan penting untuk pencarian identitas seorang sahabat merupakan pendengar terbaik, yaitu tempat mereka mencoba kemungkinan peran-peran dan suatu peran bersamaan. Mereka saling memberikan dukungan satu sama lain.
Selanjutnya itu tugas perkembangan remaja. Yang pertama ada mencapai hubungan baru dengan yang lebih matang dengan teman sebaya maupun wanita. Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan perilaku anak. Yang kedua, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Seringkali sulit bagi para remaja untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah mengagungkan konsep mereka tentang penampilan diri pada waktu dewasa nantinya. Diperlukan waktu untuk memperbaiki konsep ini dan untuk mempelajari cara-cara memperbaiki penampilan sehingga lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Yang ketiga, mengharapkan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Remaja, mereka diperbolehkan bahkan didorong untuk memainkan peran sederajat sehingga usaha untuk mempelajari peran feminin dewasa yang diakui masyarakat dan menerima peran tersebut seringkali merupakan tugas pokok yang memerlukan penyesuaian diri selama bertahun-tahun. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain merupakan tugas perkembangan yang mudah. Emosi pada orang tua dan orang-orang dewasa lain. Hal ini menonjol pada remaja statusnya dalam kelompok sebaya tidak meyakinkan atau kurang memiliki hubungan yang akrab dengan anggota kelompok. Yang kelima, mempersiapkan karier ekonomi. Nah, dalam kemandirian ekonomi tidak dapat dicapai sebelum remaja memilih pekerjaan dan mempersiapkan untuk bekerja. Secara ekonomi, mereka masih harus tergantung selama beberapa tahun sampai pelatihan yang diperlukan untuk bekerja selesai dijalani. Kecenderungan perkawinan muda menyebabkan persiapan perkawinan merupakan tugas perkembangan yang paling penting karena dalam bertahun-tahun remaja, meskipun tahun sosial mengenai perilaku seksual yang merangsur-rangsur mengendur dan dapat mempermudah persiapan untuk perkawinan dalam aspek seksual. Tetapi aspek perkawinan yang mereka hanya sedikit dipersiapkan. Kurangnya persiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang terselesaikan yang oleh remaja dibawa ke masa remaja. Yang ketujuh, ada memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Sekolah dan pendidikan tinggi mencoba untuk membentuk nilai-nilai yang sesuai dengan nilai dewasa. Orang tua berperan banyak dalam perkembangan ini. Sebagai remaja, sebagian remaja ingin diterima oleh teman-temannya, tetapi hal ini seringkali diperoleh dengan perilaku orang dewasa dianggap tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, implikasi tugas perkembangan dalam pendidikan. Nah, ada dua alasan mengapa perkembangan ini penting bagi pendidik. Yang pertama itu membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah. Pendidikan dapat dimengerti sebagai usaha masyarakat melalui sekolah dalam membantu individu mencapai perkembangan tertentu. Jadi yang kedua, konsep ini dapat dipergunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Bila individu telah mencapai kematangan, siap untuk mencapai tugas yang tertentu, serta sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa saat mengajar individu yang bersangkutan telah tiba. Nah,
dalam hal ini kita perlu melakukan pendidikan praktis melalui organisasi sekolah, pertemuan berkala dengan orang tua wali murid, dan pemantapan pendidikan agama dan moral baik dalam maupun di luar sekolah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa remaja berasal dari kata lain atau adolescent yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescent mempunyai arti yang luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Jadi ada 3 tahap perkembangan remaja dalam rangka penyesuaian diri menuju kedewasaan. Yang pertama itu remaja awal usia 11 sampai 14 tahun, remaja madya usia 15 sampai 17 tahun, dan remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Perkembangan remaja meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan spiritual, perkembangan sosial. Jadi tugas perkembangan remaja adalah tugas pada remaja yang diharapkan dapat mencapai sebagai bentuk kematangan dari periode tersebut. Tugas perkembangan ini penting bagi pendidik karena membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah. Konsep ini dapat dipergunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.